Shalom rekan-rekanku sekalian, sungguh bersyukur dan bersukacita kalau kita masih mempunyai kesempatan untuk kita kembali datang belajar firman Tuhan. Kita masih mempunyai waktu dan juga wadah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak setiap kita bergumul dengan satu tema, yaitu ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah terasa jauh. Saya yakin perasaan seperti ini perasaan yang pernah muncul di dalam hati setiap kita. Bahkan mungkin perasaan-perasaan ini merupakan perasaan yang sedang kita alami. Saya mau katakan bahwa perasaan-perasaan seperti ini merupakan perasaan yang wajar terjadi. Apalagi ketika kita itu sedang mengalami kondisi yang sulit. Bukankah saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi yang dampaknya berkepanjangan? Sehingga kita sangat sulit untuk kemudian kita itu bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, bisa jadi perasaan-perasaan meragukan kebaikan Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan ini muncul di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Kita seolah-olah merasa Tuhan itu sedang jauh daripada kita. Wajar. Tetapi saya mau katakan, wajar belum tentu benar. Apalagi kalau kita selidiki firman Tuhan. Bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu bukan Allah yang pergi meninggalkan kita. Dia bukan Allah yang akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Justru firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa menyertai setiap umat gembalaannya, setiap domba-dombanya. Dia adalah Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan setiap kita. Bahkan kalau kita baca Matius, Injil Matius, dengan sangat menarik, dimulai dengan penyataan bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan ditutup juga dengan sebuah janji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Bahkan firman Tuhan juga memberitahu, ketika kita itu hidup jatuh di dalam dosa, ketika kita sedang bergumul dengan dosa-dosa kita, maka Tuhan juga bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Justru firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang mencari. Dia Allah yang bersedia untuk kemudian menyelamatkan mereka yang berdosa. Dia adalah Allah yang mencari yang terhilang. Maka sekali lagi, firman Tuhan menegaskan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika muncul perasaan bahwa seolah-olah itu Allah sedang pergi jauh meninggalkan kita, itu wajar terjadi, tapi bukan hal yang benar. Tetapi saya mau mengatakan juga hal semacam ini. Ketika perasaan itu muncul, sebenarnya kemunculan perasaan tersebut merupakan sebuah hal yang baik. Sekali lagi ya, bukan perasaan itu adalah hal yang baik, tapi dengan munculnya perasaan itu merupakan sebuah hal yang baik. Kenapa demikian? Saya jelaskan dengan sebuah kesaksian saja. Ketika anak saya sedang masih kecil dan sedang sakit, kemarinnya masih baik-baik saja, tetapi keesokan harinya tiba-tiba kondisinya lesu, lalu kemudian mengalami demam. Nah, itu anak pertama saya dan itu pengalaman saya pertama kali menghadapi anak sakit. Maka dengan tergopoh-gopoh saya dan istri saya membawa ke dokter. Dan kemudian dokter memeriksa dan memang ditemukan ada gangguan pencernaan sedang terjadi. Nah, ketika dokter tersebut sedang memeriksa dan kemudian akan memberikan penjelasan, mereka melihat wajah kami berdua, papa mama baru ini yang bingung gitu ya, dan khawatir dan gelisah. Nah, dokter itu berusaha menenangkan kami sambil berkata demikian. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketika anak itu demam, maka sebenarnya munculnya demam ini merupakan sebuah tanda yang baik. Sekali lagi ya, bukan demam itu baik, tapi munculnya rasa demam atau munculnya demam atau tinggi panas suhu tubuh naik itu merupakan hal yang baik. Kenapa? Karena dengan adanya demam, maka kita ini sebagai orang tua bisa tahu ada something wrong yang terjadi di dalam tubuh si anak. Apalagi anak yang belum bisa menyampaikan apa yang dia rasakan.
anak yang dalam kondisi bayi, belum bisa berbicara. Maka dengan adanya demam, kita tahu ada sesuatu hal buruk sedang terjadi. Nah, pengalaman itu yang kemudian juga mengajar saya. Kalau adanya perasaan-perasaan kita seolah-olah sedang ditinggalkan Tuhan, perasaan itu belum tentu benar. Bahkan dalam kasus ini, bahwa Tuhan itu meninggalkan kita merupakan perasaan yang salah. Tetapi dengan munculnya, adanya rasa itu yang kita rasakan, itu merupakan sebuah pertanda yang baik. Karena memberitahu bahwa ada sesuatu hal yang sedang terjadi di dalam hati dan mungkin juga ada di dalam pikiran kita. Mungkin sesuatu hal yang salah, mungkin sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, apa sih yang kemudian bisa digambarkan, atau apa sih yang kemudian tercermin dari munculnya perasaan bahwa Tuhan seolah-olah sedang meninggalkan setiap kita? Yang pertama, perasaan itu bisa merupakan sebuah indikasi bahwa kita sedang tidak memahami Tuhan. Adanya area pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita tentang Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita tahu dan sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, dan Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang kemudian akan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan Roma 8:28-29 mengatakan bahwa Dia memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukankah ketika kita itu mengalami sesuatu hal yang buruk, ketika kita sedang mengalami pandemi, ketika kita sedang kehilangan akan finansial kita, kehidupan finansial kita terganggu, bahkan kita kehilangan akan orang-orang yang kita sayangi, kita nggak bisa melihat, bukan, apa kebaikan dari semua hal tersebut. Nah, ketika kita itu tidak sanggup melihat kebaikan Tuhan, kita tidak sanggup melihat pekerjaan yang Tuhan sedang nyatakan, maka wajar kalau perasaan seolah-olah Tuhan jauh itu muncul. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sedang mengganggu setiap kita. Nah, bisa jadi loh, sekali lagi ya, perasaan itu tidak tepat. Bisa jadi loh, semua kesimpulan-kesimpulan yang kita buat tidak tepat. Tapi dengan munculnya perasaan tersebut, kita bisa kemudian mempunyai kesempatan untuk mengoreksi sebenarnya apa yang terjadi dengan hidup kita. Dan bisa jadi ketika kita mengoreksi, kita mendapati kita sedang mengalami area-area ketidaktahuan kita tentang segala pekerjaan dan tentang segala hal baik yang Tuhan itu sedang rancangkan. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi perasaan bahwa Tuhan itu sedang jauh meninggalkan kita. Itu muncul karena memang kita sedang hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka wajar ketika kita merasa bahwa Tuhan sedang jauh. Tetapi bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Bahkan kalau kita boleh jujur, sebenarnya kitalah yang sedang meninggalkan Tuhan. Dan bukankah itu yang digambarkan oleh firman Tuhan? Sejak Kejadian pasal pertama, ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukankah manusia yang lari dari hadapan Tuhan? Ketika Allah sedang datang, ada di Taman Eden, Adam dan Hawa yang sudah melanggar itu, bukan datang mencari Tuhan, tapi justru bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan kalau saya kutip kembali kitab Yunus, ketika Yunus mendengar perintah Tuhan, tapi Yunus tidak mau taat akan perintah Tuhan, maka bukankah Yunus kemudian juga lari meninggalkan Tuhan? Sehingga ketika rasa seolah-olah Tuhan jauh dan Tuhan sedang meninggalkan, yang benar bukan Tuhan yang meninggalkan, kitalah yang sedang meninggalkan Tuhan. Sehingga dosa itu kemudian terekspresi dengan adanya rasa seolah-olah jauh dari Tuhan, rasa kering dari Tuhan, rasa seolah-olah Tuhan sedang tidak berada di pihak kita. Apalagi ketika kemudian muncul, rasa itu muncul ketika kita itu sedang menyembunyikan dan hidup di dalam dosa-dosa tertentu. Banyak orang yang kemudian hidup menyimpan dosa.
Tidak langsung membereskan dosa. Bahkan terus-menerus hidup merasakan kenikmatan dosa tersebut. Sehingga ketika perasaan itu muncul, sebenarnya itu merupakan tanda dan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kita. Yang sedang memberitahu bahwa kita sedang jauh daripada Tuhan. Kita sedang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan sedang memanggil kita. Saya yakin dan percaya kalau kita sedang hidup di dalam dosa, maka wajar kalau kita itu merasa tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Betul ya? Wajar kalau kita merasa kita tuh semakin baik, semakin jauh. Bukankah itu yang wajar? Tapi kalau di tengah-tengah kita itu hidup sedang di dalam dosa, bergumul dengan dosa, bahkan sudah terbiasa dengan dosa, tapi muncul perasaan seperti itu, maka sebenarnya itulah cara Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita, mendorong kita menyadari keberdosaan kita, dan mau memanggil kita kembali pulang. Sehingga munculnya rasa itu baik bukan? Memberitahu ada sesuatu hal yang salah sedang terjadi. Dan yang ketiga, perasaan Tuhan itu jauh dan meninggalkan, itu bisa jadi mengindikasikan adanya kekosongan di dalam hidup kita. Ada rasa kosong. Kalau hati kita itu sedang penuh, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan merasa Tuhan jauh. Tetapi kalau ada rasa kosong terjadi, kita tuh wajar membayangkan Tuhan tuh kenapa ya kok seolah-olah jauh. Karena rasa kosong tersebut. Kenapa perasaan kita, kenapa kok bisa ada kekosongan terjadi dalam hidup setiap kita? Bisa jadi yang pertama adalah karena kita punya asumsi-asumsi yang salah tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita punya asumsi yang keliru tentang Tuhan. Sehingga kemudian ketika asumsi itu kita berusaha hidupi, tetapi realitanya tidak demikian, nggak heran ada rasa kosong di dalam hati kita. Contoh, kalau kita punya konsep bahwa Tuhan kalau menyertai kita, maka tidak mungkin ada masalah. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, enggak loh. Siapa bilang kalau Tuhan itu beserta dengan kita, semuanya lancar, semuanya lurus? Tidak. Bahkan berkali-kali. Contoh paling baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Alkitab dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang kemudian melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik, dan Roh Allah menyertai, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Allah Bapa juga berkenan kepada dia. Apakah hidup Yesus terus-menerus baik dan lancar? Tidak. Bahkan berakhir dengan kayu salib. Sehingga kalau kita punya konsep yang salah, kalau Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, maka semuanya lancar. Dan ketika kita hidup sudah berusaha taat dan patuh kepada Tuhan, kita sudah berusaha tunduk, tetapi justru kita mengalami masalah, maka bukankah kita bisa merasa kosong? Kok tidak seperti yang kita yakini ya? Kok tidak seperti yang kita percayai ya? Sehingga dari situlah kemudian kita seolah-olah merasa, benar enggak sih Tuhan itu menyertai kita? Benar enggak sih Tuhan itu menjaga kita? Dan kita bisa merasakan, kok rasanya Tuhan sedang jauh. Contoh kedua, kalau kita punya konsep, kalau Tuhan beserta, maka jalan keluarnya selalu instan. Selalu ada mujizat. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu masih bisa mengerjakan mujizat sampai dengan saat ini. Saya percaya. Tetapi bukan berarti Tuhan selalu menggunakan cara-cara mujizat. Yang saya maksudkan mujizat adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang melampaui daripada segala pekerjaan-pekerjaan atau segala hukum-hukum alam. Itu adalah mujizat. Tuhan bisa melakukannya. Tetapi tidak setiap saat. Dan tidak setiap kita berdoa, Tuhan itu senantiasa melakukan mujizat. Sehingga ketika kita punya konsep pasti selalu ada mujizat, maka ketika kita berdoa dan mujizat tidak terjadi, kita bisa loh merasakan Tuhan itu lagi jauh. Buktinya aku doa dan mujizat tidak datang. Kenapa hal itu? Karena ada kekosongan. Kenapa ada kekosongan? Karena punya asumsi yang keliru tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan. Atau yang kedua, kita itu bisa merasa kosong hati kita, hidup kita. Karena ada berhala-berhala.
yang Tuhan itu sedang singkapkan dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau kita ini sebelum pandemi merupakan orang-orang yang tergolong aktif. Kita ke gereja dan setiap minggu kita selalu melayani Tuhan. Nggak ada yang salah loh dengan kita melayani Tuhan. Bahkan setiap jemaat pun sebenarnya adalah pelayan. Jemaat bukanlah penonton. Jemaat adalah orang yang datang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Maka tidak ada salahnya kalau setiap minggu, setiap hari Minggu, kita itu aktif melayani Tuhan. Mengerjakan pekerjaan pelayanan gerejawi. Nggak ada yang salah. Tetapi bisa jadi pelayanan yang kita kerjakan lambat laun bukan menjadi pelayanan, tetapi menjadi hobi kita. Bedanya apa? Ketika kita pelayanan artinya kita memberi diri untuk Tuhan. Tetapi kalau menjadi hobi, maka kita sedang membicarakan kesenangan saya, kesukaan saya. Maka yang kita harapkan bukan Tuhan yang disenangkan. Yang kita harapkan justru kita yang disenangkan melalui semua pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga nggak heran, ada banyak orang yang aktif seolah-olah melayani. Padahal sebenarnya bukan melayani Tuhan, yang artinya untuk Tuhan, tapi sedang melakukan hobi masing-masing. Nggak heran, di dalam kondisi sekarang, ketika pandemi terjadi, maka kita nggak bisa lagi melayani. Gereja masih tutup. Kebanyakan gereja masih berjalan secara online. Sehingga tidak setiap minggu kita bisa pelayanan. Sehingga tidak heran kalau kita sudah membangun harga diri kita. Identitas kita berdasarkan pelayanan yang kita lakukan. Saya baru merasa menjadi orang Kristen yang baik kalau saya itu sibuk bagi Tuhan. Maka nggak heran, di dalam pandemi ini, di mana kita nggak bisa sesibuk dulu, Tuhan bisa menyingkapkan. Itu pelayanan atau itu hobi? Itu untuk Tuhan atau itu untuk diri sendiri? Itu bagi kemuliaannya atau itu bagi ego kita? Nah, dengan adanya berhala-berhala yang disingkapkan, maka ada sesuatu hal yang seolah-olah itu kemudian sedang ditarik. Identitas kita yang kita bangun dengan berhala-berhala itu sedang berusaha dilepaskan. Sehingga ketika rasa itu yang terjadi, kita merasa sakit. Kita merasa kosong di dalam hati setiap kita. Nah, maka dengan munculnya perasaan-perasaan ini, merupakan sebuah hal yang baik. Karena Tuhan sedang mau berbicara dan mau mengoreksi serta mentransformasi kehidupan setiap kita. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika kita sedang mengalami perasaan seperti ini? Yang pertama, jelas kita perlu berdiam diri. Kita perlu mengambil waktu untuk introspeksi diri. Ketika perasaan ini muncul, jangan langsung berkata, iya kan benar Tuhan meninggalkan kita. Tapi juga jangan langsung berkata, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah ambil waktu tenang untuk berdoa, untuk mengoreksi hidup, hati, diri kita di hadapan Tuhan. Sambil memohon Tuhan, kalau memang ada yang salah, kalau memang ada dosa, kalau memang ada berhala, Tuhan tolong singkapkan semuanya itu. Mari kita datang di dalam doa. Mari kita menenangkan diri kita, introspeksi diri. Dan yang kedua adalah, mari kita membangun sensitivitas perasaan dengan benar. Ingat di awal tadi saya sudah katakan, bahwa belum tentu perasaan kita itu benar. Isinya benar, belum tentu. Maka kita perlu membangun sensitivitas perasaan kita. Supaya kalau itu betul-betul area yang salah, baru perasaannya bunyi. Baru belnya berdentang. Untuk menunjukkan memang keliru. Kita perlu membangun sensitivitas tersebut. Dengan cara bagaimana? Yaitu hidup belajar firman Tuhan. Ketika kita belajar terus-menerus hidup di dalam firman Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Maka
Itu artinya kita sedang membangun sensitivitas perasaan. Sehingga pada akhirnya perasaan kita itu bisa semakin tajam untuk kemudian membedakan manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Ketika kita belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus-menerus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Entah rasanya sedang baik, entah rasanya sedang tidak baik. Kita terus-menerus harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jujur harus kita akui kadang-kadang ketika kita sudah koreksi, kita belum menemukan ada yang salah tuh. Betul kan ya? Ketika kita sudah baca firman Tuhan, kita sadar belum, tidak ada yang keliru, tidak ada berhala yang kita temukan, tidak ada dosa yang kemudian kita sedang sembunyikan dari hadapan Tuhan. Maka kita bingung, kenapa rasa ini muncul? Pasti ada penjelasannya. Mungkin kita belum tahu. Sehingga selama menantikan masa-masa tersebut, marilah tetap hidup di dalam kebenaran. Marilah terus-menerus hidup di dalam firman Tuhan. Entah perasaan kita nyaman, entah perasaan kita tidak nyaman. Ketika kita sedang rasanya, aduh Tuhan sedang jauh, aku kok tidak kepingin untuk doa. Mari kita tetap berdoa, tetap bertekun dalam doa, tetap bertekun dengan belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena bisa jadi perasaan kita salah. Seperti yang di awal telah saya katakan. Maka teruslah hidup di dalam kebenaran. Jangan mengandalkan perasaan. Biarlah perasaan itu cuma memberikan kita indikasi sesuatu. Memberitahu kita sesuatu yang perlu kita responi dengan berdoa dan belajar firman. Tapi jangan andalkan perasaan untuk mengetahui kebenaran Tuhan. Maka, mari kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Dan yang paling penting dari semuanya, kalau saya katakan jangan andalkan perasaan, seolah-olah kita diminta untuk membuang perasaan. Enggak juga. Dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, sebenarnya tujuan kita satu. Kita sedang membangun rasa cinta kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih ini memang bukan hanya sekedar bicara afeksi, tetapi ada komitmen di dalamnya. Tapi mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan cara apa? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dengan semakin jelas. Kita bisa melihat segala kebaikan Tuhan dengan semakin jelas. Maka saya yakin rasa cinta kita kepada Tuhan pun juga semakin dipertumbuhkan. Itulah yang harus kita kerjakan. Jangan mengandalkan perasaan, tapi mari kita tumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Sehingga ketika rasa cinta kita semakin lama semakin dalam, karena kita melihat Allah dengan semakin lama semakin jelas, maka saya yakin dan percaya, di momen itulah kita akan didorong untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita kembali untuk Tuhan. Bagi Tuhan, bagi kemuliaannya. Kiranya perenungan ini menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.